Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Baca Dong Gua. Dan pada video kali ini, Mimin akan meneruskan alur cerita Jade Dynasty episode 3. Jadi di episode 3 ini, menceritakan Xiaofan yang mengejar monyet yang selalu mengganggunya. Namun dia malah mendapatkan sebuah tongkat yang bisa meningkatkan kultivasinya. Dan bagaimana cerita selengkapnya? Kita masuk saja alur ceritanya. Xiaofan pun terus berlatih agar kekuatannya cepat berkembang. Dia pun tetap giat berlatih bersama senior-seniornya yang selalu setia mengajari Xiaofan saat para seniornya akan menyerang Xiaofan dengan kekuatan mereka. Xiaofan juga berusaha mengeluarkan tekniknya, namun apesnya di tengah jalan, tekniknya tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja. Para seniornya pun mengeluh karena metode yang diajarkan Darren masih juga tak bisa membuat Xiaofan menerobos ke tingkat selanjutnya. Meskipun mereka semua sudah bekerja sama demi Xiaofan, Xiaofan pun bersedih karena dia merasa sudah mengecewakan Darren lagi. Namun Darren menenangkan Xiaofan dan berkata jika ingin mencapai sesuatu, tentu jalannya akan sulit. Saat para seniornya balik badan untuk pulang, salah seorang pun berkata jika lebih baik Xiaofan bersifat seperti bambu, yaitu sulit dibengkokkan serta stabil dan tenang. Mendengar hal tersebut, Xiaofan pun akhirnya terinspirasi dari ucapan seniornya tersebut. Ia pun langsung mencoba mempraktekkan hal tersebut. Dan tanpa disangka, ternyata gurunya, Tian Buye, juga sedang berada di tempat itu dan melihat Xiaofan. Para seniornya yang akan pulang pun tertahan langkahnya dan melihat bahwa ada aura masuk ke dalam tubuh Xiaofan dan menstimulasi 36 meridian langsung. Dan ternyata di sini Xiaofan berhasil menerobos tingkat gerbang pencerahan tahap 1. Lalu semua seniornya memberi selamat kepada Xiaofan yang akhirnya berhasil menerobos 1 tingkat. Namun tidak dengan guru Tian Buye. Beliau malah mengatakan bahwa Xiaofan idiot dan menyuruhnya pulang untuk segera memasak. Pada hari berikutnya, Xiaofan pun tetap berlatih sendiri dengan menebangi bambu. Namun di sini dia dilempari dengan buah-buahan oleh sesuatu yang tidak dia kenal. Xiaofan terus-menerus dilempari buah-buahan kecil. Dan ternyata saat Xiaofan melihatnya, itu adalah seekor monyet kecil yang rese. Sementara itu, di puncak naga, terlihat Jing Yu yang mudah sekali membelah batu. Para seniornya terkejut, bawahannya bergabung selama 5 tahun saja. Jing Yu sudah berhasil menembus tingkat jalan Supreme Mystical tahap 6. Tak lama kemudian, datanglah seniornya, yang bernama Senior Fang Chao, yang langsung menantang Jing Yu. Keduanya bertarung sengit, karena mereka diajar langsung oleh guru Chang Son. Di sini saat Jing Yu mengarahkan pedangnya ke arah leher Fang Chao, tiba-tiba pedangnya dijatuhkan oleh Senior Jin. Di sini Senior Jin memarahi Fang Chao. Karena dia sebagai senior, maka seharusnya tidak meremehkan Jing Yu sebagai juniornya. Dan Senior Jin juga berkata, jika kualifikasi Jing Yu sangat baik, namun belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bahkan hampir saja membunuh Fang Chao. Kembali di puncak besar, terlihat Xiaofan yang sedang membakar makanannya untuk Ling Er sambil menunggu monyet yang tadi datang kembali. Karena Ling Er tak suka jika monyet tersebut terus mengganggu latihan Xiaofan. Ling Er memuji Xiaofan karena sebagai koki, masakan apapun yang dibuat Xiaofan selalu enak. Namun di sini Xiaofan mengeluh dan berpikir jika dia mungkin memang tak berbakat dalam kultivasi. Saat makanan tersebut sudah matang dan akan diberikan kepada Ling Er, tiba-tiba monyet itu datang lagi dan merebut makanan tersebut. Ling Er yang marah pun langsung saja menyerang monyet pencuri tersebut. Namun di sini monyet tersebut berhasil lompat dan mencuri lagi 2 makanan yang berada di tangan Xiaofan. Ling Er yang semakin marah pun langsung mengejar monyet tersebut yang kabur. Lalu Ling Er pun terbang dengan selendangnya. Sementara Xiaofan tetap berlari. Melihat Xiaofan yang kelelahan, Ling Er pun langsung mengajak Xiaofan ke atas selendang terbangnya. Ling Er pun terus mengejar monyet tersebut demi untuk melampiaskan amarahnya. Namun karena kelincahan monyet itu, membuat Ling Er tak fokus dan menabrak pepohonan bambu dan terjatuh. Mereka pun tetap mengejar monyet tersebut sampai di tempat yang Xiaofan tak pernah ke tempat tersebut. Setelah di tengah perjalanan, Ling Er pun menyuruh Xiaofan menunggunya di tempat itu
karena Ling Er akan mengejar monyet tersebut sendirian. Namun Xiaofan terus mengikutinya dengan berlari. Dan ternyata dia sampai di tepi jurang yang sangat dalam. Di situ dia mendengar suara Ling Er yang menjerit. Dan tanpa berpikir panjang Xiaofan pun langsung turun melalui akar-akar yang merembet di tebing. Saat akan turun, di sini Xiaofan terpeleset dan membuat tangannya berdarah. Dan tiba-tiba mutiara yang disimpan Xiaofan pun bereaksi. Namun di sini Xiaofan tak memperdulikan hal itu dan tetap turun untuk menyelamatkan Ling Er. Saat sampai di bawah jurang, Xiaofan melihat Ling Er yang sudah pingsan. Tak berdaya, Xiaofan mencoba mendekati Ling Er. Namun saat menginjak tanah berkabut, di sini tiba-tiba Xiaofan juga ikut lemas tak berdaya. Namun Xiaofan tetap gigih bertahan demi bisa menyelamatkan Ling Er. Di sini pun mutiara tersebut kembali bereaksi. Xiaofan yang berhasil mendekati Ling Er pun akhirnya menggendongnya dan membawanya ke tepi. Lalu Xiaofan pun juga melihat monyet tadi yang juga sudah lemas tak berdaya. Xiaofan yang baik hati pun berusaha menyelamatkannya juga. Monyet yang selalu mengganggunya tersebut. Namun di sini tiba-tiba mutiara yang dia simpan keluar dan menuju ke tengah sungai yang mengeluarkan sebuah reaksi juga. Xiaofan pun berusaha menahan mutiara tersebut. Namun tarikannya yang begitu kuat membuat Xiaofan ikut tertarik masuk ke dalam air. Xiaofan yang hampir kehabisan nafas pun harus menotop dirinya agar mampu bertahan sedikit lebih lama di dalam air. Tak lama kemudian muncullah pusaran air dan terlihat sesuatu yang bercahaya muncul. Dan benda tersebut adalah sebuah tongkat yang bereaksi saat merasakan aura mutiara yang dibawa Xiaofan berada di sekitar tongkat tersebut. Di sini Xiaofan pun masih bingung dengan apa yang terjadi. Dia pun berusaha memegang tongkat tersebut yang sudah bersatu dengan mutiara yang Xiaofan simpan selama ini. Setelah bersusah payah mengambil tongkat tersebut, di sini akhirnya Xiaofan berhasil memegangnya. Namun tak lama kemudian, tongkat tersebut mengeluarkan ledakan yang membuat Xiaofan terlempar dan tak sadarkan diri. Dan itulah alur cerita Jet Dynasty episode 3 ini. Dan sebenarnya, apakah kekuatan yang tersimpan dalam tongkat dan mutiara yang disimpan Xiaofan? Selama ini, kita tunggu saja Jet Dynasty episode selanjutnya. Sampai jumpa.